Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kita hadapi berarti anak-anak murid yang baru ya, Pak Guru ya. Selamat pagi, siswa kelas 10 ya Pak Guru ya. SMA 2 Kota Bekasi. Yang mudah-mudahan pagi ini semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti MPLS atau materi pengenalan lingkungan sekolah di SMA 2. Dalam hal ini kebetulan jadwalnya adalah tentang penyuluhan narkoba dan saya diminta oleh pihak sekolah untuk mengisi materi tentang penyuluhan narkoba. Dalam hal ini, sebagai polisi tentunya saya berharap murid-murid SMA 2 yang baru masuk itu tidak ada yang terlibat atau memakai penyalahgunaan narkoba, dan diharapkan juga murid-murid yang baru kelas 10 bisa taat dan patuh pada aturan sekolah sehingga nantinya betul-betul menjadi anak-anak yang mempunyai ilmu yang sesuai dengan kurikulum yang ada dan nantinya bisa bermanfaat bagi banyak orang, tentunya demikian. Saya perkenalkan, nama saya Ibda Sugiman, kebetulan saya berdinas di Kapol Subsektor Kayuringin Jaya, Polsek Bekasi Selatan, dan harapan saya memang berkaitan dengan perpolisian masyarakat. Sekarang itu diharapkan membangun kemitraan atau partnership bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga nantinya akhirnya bisa menciptakan rasa aman bagi semuanya. Kita masuk ke dalam materi ini, sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 nomor 35 tentang narkoba. Jadi dasarnya berkaitan dengan Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002, kemudian Undang-Undang nomor 8 yang dalam hal ini tahun 1981 tentang hukum acara pidana, dan kemudian dasarnya Undang-Undang nomor 5 tahun 97 tentang fisik terlogika yang telah diubah Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, dan kemudian Undang-Undang nomor 22 tahun 97 tentang narkotika dan telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan tentunya juga nomor 5 itu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tentang kesehatan tahun 92 itu telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan Kepres juga nomor 83 tahun 2003 tentang BNN, BNP, dan BNK. Dan selanjutnya Impres atau Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2002 tentang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan zat aktif, kira-kira itu. Lanjut. Jadi murid-murid SMA 2 saya harapkan tahu tentang narkoba. Apa sih itu narkoba? Narkoba itu adalah singkatan dari narkotika dan obat-obat atau bahan berbahaya. Lanjut. Jenis narkoba itu ada namanya ganja, heroin, dan morfin. Terus kemudian psikotropika, yaitu 2 jenis, narkoba ekstasi dan sabu-sabu. Bahan adiktif
terdiri dari miras, rokok, lem, dan spiritus. Boleh Pak Guru difoto dong buat dokumentasi saya, buat laporan. Iya betul. Boleh. Kemudian saya perkenalkan juga nih mengenai gambar-gambar mengenai narkoba, yaitu daun ganja itu, kemudian daun kokain, kemudian papaver itu bisa dilihat, dan kemudian jenis non tanaman itu ada namanya pil morfin, dan kemudian sabu serta heroin. Lanjut Pak Guru. Lanjut. Jenis narkotika nih, ada ganja, itu gambarnya tuh seperti itu. Sabu, ini ganja biasanya dirokok ya, dibuat rokok. Sabu, kemudian ekstasi berupa pil tuh. Riklona juga semacam pil. Alprazolam itu juga semacam kayak pil. Trihex, tembakau gorila, dan kemudian mushroom itu semacam itulah. Bahan adiktif, ini bahan adiktif ini bisa dilihat di gambar, itu ihalan, miras, rokok, jamur, kafein, dan itu ada gambar semacam kayak botol-botol itu bisa dilihat mengenai kayak lem. Lanjut Pak Guru. Ini kita berkaitan dengan mengapa bisa penyalahgunaan narkoba. Ini ada beberapa faktor. Faktor pribadi itu berkaitan dengan mental yang kurang kuat atau mental yang lemah. Kedua, stres atau depresi. Kemudian ketiganya ingin tahu, coba-coba. Dan yang keempat, mencari sensasi dan tantangan. Kalau faktor keluarga, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak. Kemudian rumah tangga yang broken home. Yang ketiga, pendidikan yang terlalu keras terhadap anak. Dan kurangnya komunikasi keterbukaan di dalam keluarga. Lanjut Pak Guru. Untuk faktor sosial, ini berkaitan dengan salah bergaul dan ikut-ikutan. Kemudian ada faktor kelompok atau organisasi tertentu. Ini ada teman-teman yang mengedarkan narkoba, kemudian ada harapan iming-iming, kemudian yang ketiga yang berbahaya ini faktor paksaan atau dijebak teman. Ini bahaya nih. Kemudian tanda-tanda pemakai atau pecandu narkoba. Ini perlu diperhatikan, teman-teman. Cenderung tertutup, penuh rahasia, atau suka menyendiri. Sering curiga terhadap semua orang atau ngarang-ngarang cerita, melamun akibat halusinasi, dan bicara nggak nyambung, tidak beralasan, kira-kira gitu. Dan kadang-kadang jadi hiperaktif atau bicaranya ngaco, gemeteran, sering berbohong, suka mencuri, dan membiayai kegiatan barunya itu. Untuk kegiatan barunya itu dia suka bohong dan suka mencuri. Terus menjadi kasar dan tidak sopan. Bisa-bisa barang-barang yang berharga miliknya itu banyak yang hilang atau dijual. Kemudian sensitif dan cepat bosan, kadang gampang tersinggung. Cara berpakaiannya juga sembarangan, tidak rapi, matanya tampak memerah, cekung,
terkesan mengantuk, dan jika terkena air biasanya malas mandi. Jadi kalau malas mandi kan jadi nggak bersih ya, kulitnya kurang bersih. Badan semakin kurus karena nafsu makan tidak menentu, dan suka mengeluh kalau mulutnya terasa kering, pahit, bibir tampak hitam-hitaman, sakit batuk dan pilek, susah sembuh karena gejala putus obat. Lanjut Pak Guru. Ini dampak penyalahgunaan narkoba terhadap fisik. Ini fisik itu ada gangguan saraf, ini nanti pasti akan dibuktikan di kesehatan, seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan saraf. Juga ini berkaitan dengan kesehatan juga, gangguan pada jantung, pembuluh darah, infeksi otot atau akut otot jantung, gangguan peredaran darah. Dan pada kulit seperti timbul nanah, itu jorok sekali, itu alergi dan eksim. Ini tentunya berkaitan dengan kesehatan semua. Ini mual-mual, muntah, suhu tubuh bisa meningkat dan sulit tidur. Dampak buruknya itu bisa mengakibatkan kematian. Dampak buruknya. Lanjut Pak Guru. Kemudian terhadap psikis atau kejiwaan, ini lambat kerja, ceroboh, sering gelisah, hilang kepercayaan diri, apatis, tidak peduli lingkungan, jadi penuh curiga, menjadi ganas, tingkah laku brutal, sulit berkonsentrasi, dan perasaan kesal atau tertekan, cenderung menyakiti diri. Lanjut, lamban berkaitan dengan lingkungan sosial, gangguan mental, antisosial, dan asusila. Jadi seks bebas juga bisa terjadi, dan akhirnya merepotkan dan menjadi beban keluarga. Yang jelas karena hidupnya ada narkoba, jadi masa depannya jadi suram. Jadi sekarang ketentuan pidananya nih terhadap penyalahgunaan narkoba. Ini secara garis besarnya saja. Lanjut Pak Guru. Ini menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Golongan 1 itu berkaitan dengan apabila beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang dalam bentuk tanaman. Kalau dalam bukan bentuk tanaman melebihi 5 gram, maka denda maksimum ditambah 1/3 pasal 11 dan pasal 112. Itu ancamannya minimal 5 tahun. Golongan 2 dipidana dengan paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, denda paling sedikit 600 juta rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah apabila beratnya melebihi 5 gram, maka pidana denda maksimum ditambah 1/3 dari pasal 117. Kemudian golongan 3 ini diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 15 tahun
denda paling sedikit 600 juta rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah apabila beratnya melebihi 5 gram dan mengakibatkan ini pengedar ya, ini Pak Guru ya, pengedar. Golongan 1 diancam pidana penjara paling singkat 4 tahun, golongan 2 diancam pidana penjara paling singkat 3 tahun, dan golongan 3 diancam pidana paling singkat 2 tahun. Ini lanjut Pak Guru, lanjut. Mengenai pengguna nih. Pengguna golongan 1 dipidana dengan pidana paling singkat 5 tahun, golongan 2 dipidana paling singkat 4 tahun, dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati apabila mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, maka pidana dendanya maksimal ditambah sepertiga dari pasal 121. Golongan 3 dipidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dengan paling sedikit denda 600 juta rupiah atau paling banyak 5 miliar apabila mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen. Lanjut Pak Guru. Kemudian prekursor narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, dan atau menyalurkan. Ini menawarkan untuk dijual atau menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, membawa, mengirim, mengangkut, itu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun, denda paling banyak 5 miliar. Lanjut Pak Guru. Nah, ini berkaitan dengan narkotika. Hidup akan sia-sia ketika narkoba bersama langkahmu. Mari kita jauhi narkoba. Kira-kira seperti itu. Murid-murid SMA 2 mudah-mudahan dalam hal ini jangan sekali-kali mencoba-coba memakai narkoba dan akhirnya nanti hidupnya akan sia-sia. Yakinkan kalau hidup sia-sia tidak bermanfaat, akhirnya meninggalnya juga akan sia-sia juga akhirnya. Kira-kira begitu harapan saya sebagai polisi yang bertugas untuk di SMA 2 itu bebas dari narkoba dan akhirnya hidupnya jadi bermanfaat, kemudian selalu berbuat yang terbaik dan akhirnya menjadi generasi penerus bangsa yang kuat yang akan menjadi pemimpin daripada bangsa dan negara ini, dan akhirnya negara ini menjadi kuat tanpa narkoba. Kira-kira gitu Pak Guru. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan, dan apakah ini diberikan tanya jawab? Silakan Pak Guru. Cukup. Saya sebagai penyuluh narkoba, saya minta maaf apabila ada salah kata. Yang pasti saya berharap SMA 2 ini tidak ada dan akhirnya murid-murid SMA yang mempunyai aktivitas yang baik, disiplin, waktu dengan aturan, bermanfaat bagi banyak orang. Kira-kira gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.